Gunung Nago di Pawah Limo, nampak nan dari Kampusunan, tolong jawe salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita nak jawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, hari ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa sekali, di mana beliau ini adalah Kepala BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan UPTD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Dan di samping saya narasumbernya ini, nama beliau adalah seorang dokter gigi Avando Ekardo, MM, yang lebih akrab dipanggil dengan Dokter Edo. Dokter Edo ini tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Iya, Pak Edo? Siap, iya. Wan. Jadi, kenapa hari ini Firman Wanipin mendatangi Dokter Edo? Karena hari ini saya melihat dan juga mendengar dan membaca ada sesuatu yang harus disampaikan ke publik oleh seorang Dokter Edo. Betul ya, Pak Edo ya? Siap, betul, Yaitu Wan. melalui sebuah inovasi beliau. Ya. Sebelum kita masuk nih Bang Edo ke inovasi, mungkin Bang Edo dulu ceritakan bahwa awalnya Bang Edo masuk ini ke BKOM ini dan Pelkes ini mulai dari tahun berapa ini? Dan kabarnya target yang ditetapkan ya kabarnya oleh pemerintah provinsi sekitar 504 juta dan hari ini melebihi kabarnya. Tahun 2023 target 504 kita bisa dapatkan 1,3 miliar. Berarti berapa 257. Wah, persentase paling tertinggi di Sumatera Barat. Paling tertinggi ya. Ini memang luar biasa. Artinya kalau dari sisi kami orang swasta mengukur kinerja itu dari persentase pencapaian. Betul, Wan. Jika targetnya 5 tercapai 10 itu luar biasa. Luar biasa. Ini udah bisa jadi Kadinkes besok nih. Silakan Pedro. Amin. Ya. Terima kasih Wanipin. Selamat siang pemirsa Celoteh. Firman Wanipin. Alhamdulillah siang hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa yang cukup viral baik di Sumatera Barat maupun di tingkat nasional. Celoteh Wanipin bersama langsung. Iya. Celotehnya langsung dengan Wanipin. Alhamdulillah Wanipin sesuai dengan pertanyaan Wanipin yang bisa kami berikan ke pemirsa, bahwasanya kami sebelumnya di BKIM Provinsi, di Balai Kesehatan Indera Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, bulan Juli, tanggal 6 Juli 2023 dimutasi ke BKOM Pelkes Sumbar ini dalam rangka penguatan dan percepatan daripada kegiatan-kegiatan pembangunan SDM kesehatan di Sumatera Barat. Jadi sudah hampir 1 tahun lebih kami sebagai kepala BKOM. Jadi 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. Pak Edo menjadi kepala BKOM, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Dengan Bang Edo sudah 1 tahun itu, tentunya apa yang Bang Edo lakukan dengan BKOM? Karena saya juga melihat di beberapa tempat yang Bang Edo pimpin selalu ada inovasi dan kolaborasi yang dihasilkan. Oke. Baik, saya tetap dengan mengedepankan tagline dimanapun ditempatkan oleh pimpinan. Yang saya kedepankan itu tagline-nya Wan. Inovasi and collaboration. Inovasi dan kolaborasi. Kita buat inovasi, kemudian kolaborasi kita perkuat. Kolaborasi ada, tapi kita tidak ada inovasi, tidak ada terobosan, tidak akan juga sampai goal ataupun target dari suatu instansi ataupun perusahaan. Artinya, kegiatan yang sudah kami lakukan selama menjadi kepala BKOM per Juli 2023 kemarin, alhamdulillah 1 bulan setelah kami menjadi kepala BKOM, akreditasi BKOM Pelkes dari akreditasi B di Kementerian Kesehatan meningkat menjadi akreditasi A. Sekarang akreditasi A? Sudah A. Oh, luar akreditasi biasa. A, dan untuk di Pulau Sumatera satu-satunya dan memperoleh penghargaan pertama untuk Bapelkes A itu adalah di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Kita yang dapatkan pertama. Iya. Baru setelah itu 2023 akhir Lampung, kemudian baru kemarin kami dengar Aceh dan Riau yang mereka melakukan studi tiru untuk
peningkatan status akreditasi mereka dengan BKOM Pelke Sumbar. Kemudian juga kita sebagai pengampu dari kegiatan-kegiatan pelatihan kesehatan yang ada di provinsi di Pulau Sumatera. Kemudian setelah kami berada di BKOM 7 Juli 2023, tepatnya tanggal 19 Juli, kami harus buat BKOM ini besar dan menjadi UPTD yang terdepan di Sumatera Barat. Iya. Kami buat satu inovasi dengan judulnya Rasa Surga. Raih asa, sehat bugar, jiwa raga. Apa namanya? Rasa surga, Rasa inovasinya. surga. Jadi raih asa, sehat bugar, Iya. jiwa raga. Jiwa raga. Apa target ataupun substansi daripada inovasi rasa surga ini? Yang pertama, untuk mengukur tingkat kebugaran tenaga kesehatan yang ada di Sumatera Barat. Sejak awal 2024, apapun pelatihan yang ada di BKOM, tenaga kesehatannya langsung kita uji tes kebugarannya. Jadi intinya bagaimana tenaga kesehatan ini sebelum mereka melayani pasien, mengobati pasien di puskesmas atau di rumah sakit, mereka sendiri dalam kondisi sehat dan bugar. Itu pertama awal. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya. Bagaimana kita mau melayani pasien atau masyarakat kalau tenaga kesehatannya tidak sehat atau tidak bugar? Bugar otomatis sehat. Tapi sehat belum tentu bugar. Betul. Kemudian yang kedua, target kita membantu proses-proses calon jemaah haji dan umroh ketika mereka mau berangkat pergi haji dan umroh. Karena bagaimanapun juga haji dan umroh adalah ibadah fisik. Betul. Dibutuhkan fisik yang kuat untuk mereka lakukan kekuatan fisik. Yang ketiga, kami sudah melakukan roadshow di seluruh SMA SMK di Kota Padang untuk melakukan sosialisasi screening kesehatan dan tes pengukuran kebugaran. Kenapa kita ambil anak kelas 3? Karena ketika mereka kelas 12 atau kelas 3 SMA SMK, di situ mereka menentukan masa depannya. Mau masuk TNI Polri kah? Atau mau masuk ikatan dinas? Di kelas 3 inilah kita latih mereka, kita ukur tenaga kesehatannya. Jadi seluruh kepala SMA dan SMK yang di Kota Padang beberapa sudah mengajukan permohonan kerjasama untuk kita untuk bisa dilakukan sosialisasi. Dan alhamdulillah setelah hasil pemeriksaan dan asesmen yang dilakukan oleh Balitbang, alhamdulillah BKOM Pelke Sumbar dengan inovasi Rasa Surga itu dengan nilai tertinggi 110 evidennya. 110. Sedangkan batas untuk bisa ikut uji lomba di Kemendagri dan BRIN dengan batasan ambang batas 105. Kita di posisi 110. Dan mudah-mudahan inovasi BKOM Pelke Sumbar ini bisa mewakili Sumatera Barat untuk meraih penghargaan kembali di Inovasi Government Award. Sebelum kami berada di BKOM, waktu kami di BKIM, kami membuat satu inovasi di situ dalam melakukan pelayanan publik yang judulnya Masuk Surga. Oh, Masuk Surga. Memberikan akses mudah dan komprehensif untuk seluruh warga. Apa konten daripada inovasi ini? Memberikan layanan gratis untuk pasien operasi katarak. Kemudian melakukan jemput antar pasien, kemudian melakukan pemberian operasi katarak gratis bagi pendamping. Banyak fitur yang kita lakukan. Alhamdulillah kita diganjar tahun 2023 kemarin dan menerima penghargaan masuk dalam 7 besar peraih inovasi Government Award di Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan oleh Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, kepada Buya Mahildi, Gubernur Sumatera Barat. Alhamdulillah inovasi BKIM Masuk Surga mewakili Sumatera Barat dan mendapat posisi sebagai inovasi yang mengangkat Sumatera Barat menjadi provinsi paling terinovatif dalam pelayanan publik bidang kesehatan, Wan. Masuk surga. Masuk surga. Sekarang kita bikin Rasa Surgawan. Rasa surga. Dan saat ini sedang berproses inovasi yang satu lagi kita bikin, inovasi aplikasi dengan judul Bidadari Surga. Bidadari Surga. Itu apa pula tuh Bidadari Surga? Nah, jadi gini kan, Bidadari Surga ini menjawab kebutuhan tenaga medis, tenaga SDM kesehatan di daerah yang mungkin belum kebagian untuk bisa mengikuti pelatihan dan ingin mengetahui ketersediaan dan jumlah pelatihan yang ada di BKOM Pelke Sumbar. Kami buatlah namanya Bidadari Surga. Bidadari Surga. Bidadari Surga. Kepanjangannya, Wan, sama dengan judul lagunya UJ nih. Sama dengan UJ. Lagunya UJ. Bidadari Surga. Bidadari Surga. Kepanjangannya, Wan, Bidadari Surga ini benefit, data diklat,
RI-nya dari seluruh tenaga kesehatan untuk kinerja. Jadi kita akan jadikan BKOM Perkes ini sebagai pusat data diklat kesehatan. Bidadari surga. Jadi besok orang Makassar, orang Surabaya, orang Aceh, orang Mentawai mau mengetahui pelatihan diklat kesehatan apa yang ada di BKOM, tidak perlu mereka datang ke BKOM, tinggal membuka klik aplikasi Bidadari Surga. Di situ tergambar. Tinggal dia berselancar di aplikasi Bidadari Surga. Di situ tahu apa diklatnya, siapa nama fasilitator narasumbernya, siapa kuisinya, siapa MOT dan TOC-nya. Jadi kita beri kemudahan, kita beri efek efisiensi agar supaya tenaga kesehatan kita sesuai arahan Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi dengan digitalisasi kesehatan ini bisa membantu pelatihan ini biar bisa merata dan berkeadilan bagi seluruh tenaga kesehatan baik yang di pelosok maupun yang ada di daerah ataupun di kota biasa. Jadi memeratakan digitalisasi ini, Wan. Transformasi digital. Oke, Wan. Dan BKOM telah meluncurkan sebuah produk yang luar biasa. Kembali lagi ke tadi, Bang, rasa surga ini. Rasa surga. Itu kan dalam rangka mengukur seorang nakes. Segar atau tidak, itu indikatornya apa tuh, Bang Edo? Jadi makasih pertanyaan yang luar biasa dan mewakili pertanyaan daripada pemirsa. Bahwasanya apa indikator kebugaran itu? Kebugaran itu. Jadi yang pertama, sebelum ini dilakukan tes pengukuran kebugaran, kita lakukan screening duluan, mengukur tensinya, mengukur gula darahnya, kolesterolnya. Setelah ini dilakukan tes oleh tenaga kesehatan kita di BKOM, kemudian dilakukan dengan 2 uji indikator kebugaran. Yang pertama, lari dalam waktu 12 menit. Lari 12 menit. 12 menit. Kalau kita adakan di sini ada trackingnya untuk berlari selama 12 menit. Yang satu lagi atau dengan rosport. Yang kedua dengan berjalan selama 6 menit. Kemudian kita di situ akan mengukur nadinya, akan mengukur kebugarannya, indikatornya dari kemampuan yang sudah dijalankan oleh tenaga kesehatan tadi. Alhamdulillah dari 741 tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan di sini yang sudah kita lakukan, rata-rata itu sudah 43,5% tenaga kesehatan kita di Sumatera Barat ini yang sudah dalam kategori bugar. 43%. 43. Masih 32% itu masih dalam kategori agak baik. Agak bugar. Kemudian ada yang tidak bugar. Ada kategorinya bugar. Agak bugar. Kurang bugar. Atau kurang baik bugar. Gitu. Jadi kalau kedapatan dinas kesehatan, tenaga kesehatan yang kurang bugar persentasenya banyak, kita akan lakukan selama mereka pelatihan ini sosialisasi edukasi. Apa makanannya, apa olahraga treatment yang mereka lakukan. Sampai segitu ya, Bang? Sampai segitu. Itulah gunanya inovasi Rasa Surga ini kita buat agar ini menyentuh langsung ke tenaga kesehatan. Dan mereka bisa jadi nanti menjadi volunteer, Wan. Ketika mereka kembali ke puskesmas atau ke dinas kesehatan atau ke rumah sakit, mereka bisa replikasi dan adopsi masuk surga Rasa Surga ini. Aplikasi juga. Aplikasi juga untuk bisa mereka lakukan di puskesmas maupun di masyarakat. Di tempat kerjanya masing-masing. Dan alhamdulillah ini sudah 3 kepala daerah yang siap untuk mengadopsi Rasa Surga ini. Yang pertama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Di video inovasi kita ada Pak Marfendi, Buya Marfendi. Yang kedua dari pejabat Bupati Mentawai, Pak Fernando. Pak Fernando langsung datang ke BKOM. Begitu juga Buya langsung datang, langsung melihat pelaksanaan kebugarannya, dan itu kita sampaikan ke dinas kesehatan setempat. Dan ini sangat diapresiasi. Sebelumnya Pak Edo, BKOM dulu kan namanya Bapelkes. Artinya memang program sebelum adanya Rasa Surga ini. Apa programnya ini? Sebelum Pak Edo masuk ini di BKOM. BKOM. Dulu ada programnya yang kalau saya tidak salah namanya aplikasi itu, Wan. Sakato namanya, Wan. Sakato. Tapi setelah kami jajaki, kami tidak lanjuti, itu dalam posisi masih belum berproses secara cepat, Wan. Artinya
ya mungkin apakah referensi, apakah Iya. literatur lainnya, ataukah yang lainnya, sehingga itu tidak bisa diteruskan. Iya, iya. Sehingga muncul ide kita tadi untuk menjawab segala kebutuhan dan sakato yang terhenti tadi. Iya. Kita munculkanlah Rasa bidadari surgawan. Bidadari surga. Ah, itu. Berarti penyempurnaan dari yang ada menjadi bidadari surga. Dan satu lagi inovasi yang Bapak Edo yang terakhir tuh. Ada kan 3 tuh. 3, masuk surga. Rasa surga. Masuk surga duluan. Masuk surga. Setelah kita masuk surga, Ya. dapat rasa surganya, Wan. Rasa surga. Setelah dapat rasa surga, baru kita dikelilingi bidadari surga. Bidadari surga. Yang apa nih belum lagi nih? Apa, Wan? Yang masuk surga nih. Masuk surga apanya, Wan? Aplikasi yang seperti apa? Oh, ya, oke. Yang ada di BKOM. Oh, BKIM, Wan. Kan BKIM tuh masuk surga. BKIM masuk surga. Iya. BKOM rasa surga. Iya. BKOM bidadari surga. Berarti di BKOM ada 2. Dua inovasi yang Dua dibuat. inovasi. Kemudian Bang Edo, untuk bidadari surga ini target yang mau dicapai ini apa nih, Bang? Target kita yang ingin dicapai, goal daripada Iya, inovasi goalnya ini, tuh. bagaimana memberikan kemudahan bagi seluruh tenaga kesehatan, SDM kesehatan di daerah, dinas kesehatan kabupaten kota maupun secara nasional, mereka bisa dapat informasi yang pertama, Wan. Kadang mereka tidak tahu, kami belum pernah mengikuti pelatihan ini, pelatihan itu. Tapi ketika sudah ada aplikasi ini, mereka bisa berselancar. Kalau mereka mau ikut, mereka bisa langsung daftar. Iya, Mereka bisa regis. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang unggul, yang hebat, yang berkelanjutan. Iya. Karena bagaimanapun juga, dalam pengembangan kompetensi itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengikuti pelatihan. Bisa secara klasik, bisa secara Zoom atau webinar, Iya. bisa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan lokakarya, micro learning, micro teaching, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi 2 mungkin tujuannya lebih kuat, Wan, memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan. Yang kedua, menjawab segala kebutuhan Iya. dari tenaga kesehatan yang mungkin terbatas. Mungkin anggaran mereka terbatas, kita bisa lebihkan di BKOM PLK Sumbar. Yang ketiga, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Kementerian Kesehatan. Iya. Data yang ada di BKOM PLK Sumbar pasti akan diketahui oleh Bapelkes Mataram. Data yang ada di BKOM Sumatera Barat nanti akan diketahui oleh Bapelkes Makassar. Jadi sehingganya akan menjadi, kami sudah sampaikan kepada tim dari Kementerian Kesehatan yang 2 minggu lalu datang ke BKOM, dan mereka sangat mengapresiasi. Ini bisa-bisa jadi proyek nasional, Iya. menjadi inovasi nasional. Iya. Karena ini tidak semua Bapelkes, mungkin Bapelkes Sumatera Barat, BKOM Sumatera Barat yang baru membuat pusat data seperti ini. Iya. Ini kalau saya jadi presiden ini langsung saya adopsi. Kenapa? Karena melihat daripada inovasi dan kolaborasi yang dilakukan. Ya. Kenapa? Karena memang jarang seorang kepala BKOM atau Pelkes membuat terobosan seperti ini. Dan barangkali ini bisa menjadi catatan oleh Pak Gubernur Sumbar. Pak Edo ini bisa juga nih ke depan jadi kepala dinas atau jadi apa, kan seperti itu ya Pak Edo ya. Pak Edo, target Pak Edo di BKOM nih. Ya, target kami saat ini sedang berproses, di masa kepemimpinan kami sedang berproses menjadi badan layanan umum daerah atau BLUD. BLUD. Ya. Jadi alhamdulillah ketika kami masuk di sini Sekarang memang UPTD kan? sekarang UPTD, Ya. status itu akan ditambahkan menjadi UPTD yang sudah berbelut. BLUD. BLUD. Iya. Jadi ketika kami masuk, memang sebelum kami masuk di sini sudah dilakukan juga upaya untuk menjadi BLUD, Ya. tapi kandas. Oh. Karena persoalan banjir, Iya, iya. persoalan SDM, Betul. dan persoalan sarana Iya. persoalan lain. Tapi ketika dilakukan validasi dan visitasi dari Biro Perekonomian, Iya. dan kami pada saat presentasi kami yakinkan SDM bisa kami tambahkan, fasilitas di sini bisa kami lengkapi, insya Allah. Alhamdulillah bulan November 2023 kemarin kami sudah lulus untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Iya.
dan saat ini sedang berproses di Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan tahun 2024 ini BLUD BKOM PLK Sumbar sudah fix dan kita tinggal menunggu launching. Iya. Sehingga apapun kita ingin mau melakukan perubahan apa saja di sini, kita tidak harus bergantung ke APBD murni atau APBD perubahan. Karena susah juga kalau kita saat ini atap ada yang bocor, lantai ada yang terbuka, kemudian kita tidak ada anggaran untuk maintenance, harus menunggu APBD ACC, perubahan, ACC ini semuanya susah. Tapi kalau sudah kita blut, apapun kita bisa beli, karena kita yang memanage keuangan dan rumah tangga masih sendiri gitu. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan ini adalah prestasi dari kita bersama di sini menjadikan BKOM menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga ini akan mendongkrak pendapatan. Memang target Pak Edo ke depan itu menjadikan BKOM dan Pelkes Sumbar dengan BLUD itu artinya Badan Layanan Umum Daerah, di mana sebuah UPTD kalau sudah BLUD mereka memiliki kemampuan mandiri dalam mengelola keuangan. Di mana selama ini kan kalau tidak dia BLUD, dia minta sesuatu harus diajukan dulu ke pemerintah. Ya kan Pak Edo? Ya, diajukan. Mungkin keluarnya 5 tahun. Ya, APBD hari ini misalnya kan 5 tahun baru turun. Artinya kalau BLUD itu hari ini dia punya uang dan dia juga boleh mencari uang. Mencari pendapatan untuk UPTD dia ini. Itu konsep daripada BLUD ya Bang Edo ya. Itu konsep BLUD. Bang Edo mungkin cerita sedikit Bang Edo. Banyak nih pemirsa Celoteh Wanipin nih sebelum kita tutup nih podcast kita. Iya kan? Bang Edo nih harus ceritain dulu kampung Bang Edo di mana, siapa Dr. Avando Ecardo Dr. Edo ini. Ya, selain dari sebagai kepala BKOM, apa sih kegiatan lainnya? Kan sip. Apalagi batu cincinnya saya luar biasa nih. Iya, batu cincin Pak Edo nih. Ini Pak Edo, ini baca nih Pak Edo. Coba lihat nih Bang. Wah, ini tak nyala nih. Saya nggak ada ya. Saya kosong hari ini. Saya kosong. Iya. Ambo berharap Wan pun pakai juga batu cincin biasa. Wan pakai 44 Dewan ya. Tinggal Pak Edo. Tapi atau ada kode-kode lain mungkin kan? Kode-kode keras. Kode keras. Baik Wan, makasih. Jadi mungkin Wan, Ambo sendiri berasal dari kota Solo. Papa Si Junjung, Mama Solo, lahir besar di Pekanbaru, kemudian SMA di Batu Sangkar. Sekarang keluarga di Depok, Jakarta. Jadilah banyak kampung awak kawan. Banyak kampung. Disangka masuk jadi ketua harian Kaum Muda Tanah Datar. KMTD. Di Solo Sayur Sakato, alhamdulillah diamanahkan sekarang menjadi sekjen atau sekretaris umum Solo Sayur Sakato Sumatera Barat dengan ketuanya Pak Nur Firman Wansah. Kemudian juga di Paguyuban Angkatan Muda Siliwangi juga diminta menjadi Dewan Penasehat. Dewan Penasehat di Angkatan Muda Siliwangi. Kemudian di Dewan Pakar ataupun Penasehat di Himpunan HKK, Himpunan Keluarga Kerinci. Karena orang rumah lahir besar di Kerinci. Urang Kayo tapi Urang Malalo. Malalo. Kemudian aktivitas kami sehari-hari, karena passion itu suka berorganisasi, ada hampir 20 organisasi yang kita pegang saat ini. Di samping jadi wakil ketua di Pramuka Sumatera Barat, wakil ketua di PMI Sumatera Barat, pelayanan kesehatan, di Orari, di Gebu Minang, di ISMI, di Bawah Wanlo, di Lemhanas, kemudian di organisasi cabur olahraga, kemudian di beberapa organisasi, Kosgoro, KNPI, AMPI, sudah kami lewati. Dan saat ini juga di MPI, di Majelis Pemuda Indonesia Sumatera Barat. Nah, jadi memang hobi sekali Wan. Jadi kalau tidak sehari saja mau tahu duduk Wan, bantu Wan kini jo kawan-kawan tidak tiba, ambo gelisah tuan. Kalau ambo lah lebih seperempat jam tidak ada orang masuk ke ruangan ambo Wan, ambo yang cek tuan. Karena ambo tidak terbuka apa awak gitu dah. Ada yang kurang ada yang kurang. Nah, jadi itulah keseharian kami, pemirsa Celoteh Wanipin, bersama-sama juga dengan Wan bagaimana melakukan berkolaborasi. Kolaborasi bukan hanya ke BUMN, ke perguruan tinggi, tapi juga pentaheliknya di insan pers. Insan pers, media. Kenapa masuk surga menjadi juara? Kenapa rasa surga juga
diketahui masyarakat dan sampai ke Jakarta, bidang saudara, karena peran yang cukup besar dari pers, Iya. dari media cetak, media elektronik dan sosial media. Betul, betul. Nah, jadi tanpa adanya pers, apalagi podcast yang cukup ternama, yang cukup Iya. viral, Celoteh Wanipin ini yang nanti akan menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan berita-berita terkait pelayanan-pelayanan kesehatan, pelayanan publik bidang kesehatan, dan aplikasi-aplikasi sesuai dengan inovasi yang Iya. kami buat. Bagaimanapun juga, inovasi dan kolaborasi merupakan satuan yang tidak bisa dipisahkan. Inovasi tanpa kolaborasi tidak ada artinya. Iya. Kolaborasi tanpa ada inovasi juga tidak ada artinya. Oleh karenanya, dalam mendukung program unggulan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Iya. dalam bidang pelayanan publik, kita siap mensukseskan bagaimana tenaga kesehatan di Sumatera Barat bisa lebih hebat dan kuat. Iya, siap. Dan selain itu, Bapak Ibu, para pemirsa, kalau ada Bapak Ibu mengalami persoalan dengan gigi, nah, iya Pak Edo, Siap. jangan lupa mampir ke tempat praktek Dr. Edo, Dr. Apando Ekardo di Jalan Perintis Perintis Kemerdekaan nomor 59. nomor 59. Sore ini kita tunggu Wan Iya. untuk di Jati praktek. Oh, siap. Ditunggu Wan. Iya, siap, siap. Awak gue Wan Kota Maganteng lagi. Oh, siap Edo. Baik, Bapak Ibu para pemirsa Celoteh Wanipin, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Gigi Apando Ekardo, Dr. Edo, Ya. di mana memang beliau sudah mengunci sebuah kata kuncinya adalah inovasi and kolaborasi. Kolaborasi. Dan itulah menjadi syarat utama, Ya. ya Pak Edo, Ya. untuk melahirkan sebuah inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk kita semua, Siap. khususnya masalah tenaga kesehatan Tenaga kesehatan. untuk Provinsi Sumatera Barat. Jadi tidak salah Pak Edo kok kalau inovasinya itu dijadikan Kepala Dinas Kesehatan Pak Gubernur dan Pak Wagub. Kok nuriambo ke Pak Wagub cerita Wanipin. Nah Pak Edo minta doh. Kok menuri ceritanya Firman Wanipin. Analisa saya. Sebab syarat jadi seorang kepala itu harus ada inovasi and Collaboration. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.